Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk jiwa-jiwa yang sedang mencari cahaya. Hari ini kita akan menapaki sebuah perjalanan batin, sebuah ruang hening di mana hati dan pikiran bisa beristirahat dan jiwa bisa kembali merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Izinkan saya mengajakmu untuk duduk sejenak, tarik nafas perlahan, rasakan bahwa setiap hembusan adalah anugerah dan setiap tarikan adalah bukti bahwa hidup masih berdenyut dalam dirimu. Disinilah kita belajar bersama, bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan hati yang terbuka. Sebelum kita melangkah lebih dalam, saya ingin bertanya padamu. Pernahkah engkau merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan sehari-hari? Jika iya, tuliskan di kolom komentar apa yang paling sering membuatmu teringat kepada Tuhan. Dengan begitu, perjalanan ini bukan hanya milik saya, tapi juga menjadi milik kita semua, sebuah perjalanan hati yang saling menguatkan. Bab 1. Gerbang Kesadaran Pertama. Setiap jiwa manusia lahir membawa cahaya yang murni, namun perjalanan hidup sering membuat cahaya itu tertutup oleh kabut. Kita sibuk mengejar dunia, sibuk mendengar suara orang lain, hingga lupa mendengarkan bisikan halus dari dalam diri kita sendiri. Padahal kebahagiaan sejati tidak pernah jauh. Ia bukan hadiah dari luar, melainkan keadaan yang lahir dari dalam. Gerbang pertama pencerahan akan terbuka ketika kita berani berhenti sejenak, menutup mata dari hiruk-pikuk, lalu menoleh ke dalam diri dengan jujur. Di sana, di ruang batin yang sering kita abaikan, sesungguhnya ada kunci menuju kedamaian yang selama ini kita cari. Namun, jangan bayangkan perjalanan ini mudah. Saat kita menoleh ke dalam, yang pertama kali muncul bukanlah cahaya, melainkan bayangan. Bayangan itu berupa penyesalan masa lalu, rasa bersalah, luka yang belum sembuh, atau ketakutan yang kita pendam. Banyak orang tidak sanggup melihatnya, lalu kembali sibuk berlari agar tidak perlu berhadapan dengan dirinya sendiri. Padahal, bayangan itu bukan musuh. Ia hanya tirai yang menutupi cahaya. Jika kita berani menatapnya dengan tenang, tanpa menghakimi, maka sedikit demi sedikit tirai itu akan terkoyak, dan cahaya batin mulai tampak menyinari langkah kita. Kesadaran sejati lahir ketika kita mampu hadir sepenuhnya pada detik ini. Bukan besok, bukan kemarin, melainkan sekarang. Menyadari tarikan napas, merasakan detak jantung, mendengarkan suara hati yang lembut. Semua itu adalah pintu masuk ke dalam diri. Semakin sering kita hadir, semakin kita mengerti bahwa hidup bukan sekadar serangkaian kejadian, melainkan sebuah perjalanan jiwa yang terus mengajarkan makna. Disinilah gerbang kesadaran pertama mengajarkan kita. Berhenti mencari terlalu jauh, karena apa yang kita cari sesungguhnya sudah ada di dalam diri sejak awal. Saat kita mulai menyadari keberadaan diri, kita menemukan bahwa dunia luar hanyalah cermin. Apa yang membuat kita marah, kecewa, atau bahagia, sejatinya adalah pantulan dari kondisi batin kita sendiri. Jika hati kita gelisah, dunia tampak sempit. Jika hati kita damai, dunia pun terasa lapang. Kesadaran ini adalah awal dari kebebasan, karena kita tidak lagi menjadi budak keadaan, melainkan pengendali dari apa yang kita rasakan. Kita mulai menyadari bahwa kunci bukan berada di tangan orang lain, melainkan di dalam genggaman jiwa kita sendiri. Maka gerbang pertama dari pencerahan batin adalah keberanian untuk berhenti, hening, dan melihat dengan jujur. Hanya dengan keberanian itu kita bisa menemukan cahaya yang selama ini tersembunyi di balik kabut pikiran. Dan ketika cahaya itu mulai tampak, kita akan mengerti bahwa perjalanan batin bukanlah perjalanan yang jauh, melainkan perjalanan pulang. Pulang kepada diri, pulang kepada hati, pulang kepada cahaya yang sejak awal sudah menunggu kita untuk kembali. Bab 2. Mendengar suara sunyi. Di balik hiruk-pikuk kehidupan, ada sesuatu yang sering kita abaikan. Suara sunyi. Sunyi bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan ruang hening yang menyimpan pesan terdalam dari jiwa. Banyak orang takut pada kesunyian karena mereka merasa sepi, padahal di sanalah hati bisa berbicara jernih. Kesunyian ibarat cermin yang jernih tanpa goresan, memantulkan apa adanya tanpa kebohongan. Jika kita berani masuk ke dalamnya, kita akan menemukan bahwa di balik diam, sesungguhnya ada bahasa yang jauh lebih murni dibandingkan kata-kata.
Namun untuk bisa mendengar suara sunyi, kita harus terlebih dahulu melepaskan kegaduhan pikiran. Pikiran kita bagaikan ombak di permukaan laut, selalu bergerak, selalu berisik. Selama kita hanya sibuk dengan pikiran, kita tak akan pernah mendengar bisikan jiwa. Maka jalan pertama untuk masuk ke dalam kesunyian adalah belajar menenangkan ombak itu, membiarkan laut batin kita menjadi tenang. Saat ombak mereda, muncullah kedalaman yang selama ini tersembunyi. Dari kedalaman itulah muncul suara yang lembut, suara yang bukan berasal dari luar, melainkan dari inti keberadaan kita. Suara sunyi ini bukan suara keras yang mengguncang, melainkan suara halus yang sering kita abaikan. Ia datang dalam bentuk intuisi, perasaan yang tak bisa dijelaskan, atau kesadaran tiba-tiba tentang sesuatu yang benar. Kita semua pernah merasakannya, momen di mana hati kita tahu sesuatu sebelum pikiran sempat menganalisisnya. Itulah suara sunyi, suara yang tidak berteriak, tetapi selalu benar jika kita mau mendengarkannya. Sayangnya banyak orang menutup telinga batinnya karena terlalu sibuk mendengar kebisingan dunia. Ketika kita berlatih mendengar suara sunyi, kita menemukan bahwa sebenarnya kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada sesuatu yang selalu hadir, selalu membimbing, selalu mengarahkan, meski dengan cara yang lembut. Kita bisa menyebutnya nur, cahaya batin, atau hidayah, apapun namanya. Ia adalah penuntun sejati. Suara sunyi inilah yang membuat kita berani melangkah meski gelap, karena kita merasa ada cahaya yang menuntun langkah kita. Cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Maka, mendengar suara sunyi adalah kunci kedua dalam perjalanan pencerahan batin. Hanya mereka yang berani diam yang bisa menemukan bahasa jiwa. Dan ketika kita mampu mendengarkannya, hidup tidak lagi terasa hampa. Sebab di balik setiap kesunyian ada rahasia yang menunggu untuk dibuka. Rahasia yang hanya bisa dijawab oleh hati, bukan oleh logika. Bab 2. Mendengar suara sunyi. Di balik hiruk pikuk kehidupan, ada sesuatu yang sering kita abaikan. Suara sunyi. Sunyi bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan ruang hening yang menyimpan pesan terdalam dari jiwa. Banyak orang takut pada kesunyian karena mereka merasa sepi, padahal di sanalah hati bisa berbicara jernih. Kesunyian ibarat cermin yang jernih tanpa goresan, memantulkan apa adanya tanpa kebohongan. Jika kita berani masuk ke dalamnya, kita akan menemukan bahwa di balik diam, sesungguhnya ada bahasa yang jauh lebih murni dibandingkan kata-kata. Namun untuk bisa mendengar suara sunyi, kita harus terlebih dahulu melepaskan kegaduhan pikiran. Pikiran kita bagaikan ombak di permukaan laut, selalu bergerak, selalu berisik. Selama kita hanya sibuk dengan pikiran, kita tak akan pernah mendengar bisikan jiwa. Maka jalan pertama untuk masuk ke dalam kesunyian adalah belajar menenangkan ombak itu, membiarkan laut batin kita menjadi tenang. Saat ombak mereda, muncullah kedalaman yang selama ini tersembunyi. Dari kedalaman itulah muncul suara yang lembut, suara yang bukan berasal dari luar, melainkan dari inti keberadaan kita. Suara sunyi ini bukan suara keras yang mengguncang, melainkan suara halus yang sering kita abaikan. Ia datang dalam bentuk intuisi, perasaan yang tak bisa dijelaskan, atau kesadaran tiba-tiba tentang sesuatu yang benar. Kita semua pernah merasakannya, momen di mana hati kita tahu sesuatu sebelum pikiran sempat menganalisisnya. Itulah suara sunyi, suara yang tidak berteriak, tetapi selalu benar jika kita mau mendengarkannya. Sayangnya banyak orang menutup telinga batinnya karena terlalu sibuk mendengar kebisingan dunia. Ketika kita berlatih mendengar suara sunyi, kita menemukan bahwa sebenarnya kita tidak pernah benar-benar sendirian. Ada sesuatu yang selalu hadir, selalu membimbing, selalu mengarahkan, meski dengan cara yang lembut. Kita bisa menyebutnya nur, cahaya batin, atau hidayah, apapun namanya. Ia adalah penuntun sejati. Suara sunyi inilah yang membuat kita berani melangkah meski gelap, karena kita merasa ada cahaya yang menuntun langkah kita. Cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun. Maka, mendengar suara sunyi adalah kunci kedua dalam perjalanan pencerahan batin. Hanya mereka yang berani diam yang bisa menemukan bahasa jiwa. Dan ketika kita mampu mendengarkannya, hidup tidak lagi terasa hampa. Sebab di balik setiap kesunyian ada rahasia
yang menunggu untuk dibuka, rahasia yang hanya bisa dijawab oleh hati, bukan oleh logika. Bab 4. Rahasia nafas sebagai jalan. Di antara banyak tanda kehidupan, nafas adalah yang paling sederhana, namun juga paling suci. Kita bernafas sejak lahir hingga akhir hayat, namun jarang sekali kita benar-benar menyadarinya. Nafas datang dan pergi begitu saja, seolah hal yang biasa. Padahal disitulah rahasia besar tersimpan. Setiap tarikan dan hembusan nafas bukan hanya proses biologis, melainkan sebuah pintu menuju kesadaran yang dalam. Barang siapa mau duduk tenang dan menyelami nafasnya, ia sesungguhnya sedang melangkah di jalan pencerahan. Nafas adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan jiwa. Saat pikiran kacau, nafas pun menjadi terburu-buru. Saat hati damai, nafas terasa lembut dan tenang. Dengan kata lain, nafas adalah cermin dari keadaan batin kita. Maka ketika kita belajar menyadari nafas, kita sedang belajar membaca diri sendiri. Lebih dari itu, nafas juga menjadi cara untuk menenangkan pikiran. Cukup dengan menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan perlahan, pikiran yang tadinya berisik perlahan mulai diam, dan hati pun mendapat ruang untuk berbicara. Jika kita renungkan lebih dalam, nafas adalah anugerah yang tidak pernah kita minta, namun terus diberikan. Siapa yang mengatur aliran nafas saat kita tidur? Siapa yang menjaga agar udara tetap masuk meski kita tidak memikirkannya? Ada kekuatan ilahi yang bekerja di balik setiap tarikan nafas. Menyadarinya membuat kita merasa tidak pernah sendirian. Kita hidup bukan karena kekuatan kita sendiri, melainkan karena ada yang senantiasa menghidupkan kita. Di titik inilah nafas menjadi zikir yang diam, sebuah ibadah tanpa kata, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Lebih jauh lagi, nafas juga mengajarkan tentang siklus kehidupan. Setiap tarikan adalah awal, setiap hembusan adalah akhir. Ada lahir, ada mati, namun keduanya selalu berjalan beriringan. Kita tidak bisa hanya menarik tanpa menghembuskan. Begitu pula hidup tidak bisa hanya menerima tanpa memberi. Nafas mengajarkan keseimbangan, bahwa segala sesuatu harus mengalir, masuk dan keluar, datang dan pergi. Ketika kita menolak aliran itu, kita akan tersiksa. Tetapi ketika kita menerimanya dengan lapang, hidup terasa ringan. Maka rahasia nafas adalah jalan sederhana menuju pencerahan. Ia tidak membutuhkan kitab tebal, tidak membutuhkan guru yang banyak bicara, cukup dengan keheningan dan kesadaran penuh. Setiap tarikan nafas adalah panggilan untuk kembali hadir. Setiap hembusan adalah kesempatan untuk melepaskan beban. Dan ketika kita mampu berjalan di jalan nafas dengan penuh kesadaran, kita akan menemukan bahwa nafas bukan sekadar udara. Ia adalah pesan ilahi yang terus berulang. Bahwa hidup adalah hadir, bahwa hidup adalah melepaskan, dan bahwa hidup adalah amanah yang harus dijalani dengan hati yang tenang. Bab 5. Menghampiri ruang hati. Di balik lapisan pikiran dan tubuh, ada sebuah ruang yang lebih dalam, yaitu hati. Hati bukan sekadar organ yang memompa darah, melainkan pusat rasa, pusat kesadaran, dan tempat di mana cahaya ilahi bersemayam. Banyak orang hidup hanya di permukaan, sibuk dengan logika dan kesibukan, namun lupa mengetuk pintu hati. Padahal hati adalah istana sejati dalam diri manusia. Jika pintu hati terbuka, maka segala kebingungan akan sirna. Karena hati mengenal jalan yang tidak bisa dijelaskan oleh pikiran. Menghampiri ruang hati bukanlah perkara mudah. Ada tirai yang menutupinya, tirai berupa amarah, iri, benci, dan segala bentuk penyakit jiwa. Selama tirai itu masih tebal, cahaya hati tidak akan tampak. Maka, perjalanan menuju hati selalu dimulai dengan pembersihan. Kita perlu berani mengakui kelemahan, memaafkan kesalahan, dan melepaskan dendam. Setiap luka batin yang kita sembuhkan akan membuka sedikit demi sedikit jalan menuju ruang hati yang jernih. Ketika kita akhirnya merasakan ruang hati, yang muncul adalah kedamaian yang tidak bisa diganggu oleh keadaan luar. Dunia boleh bergejolak, namun hati tetap tenang seperti danau yang tidak terusik. Dari hati yang jernih lahirlah kasih sayang, kesabaran, dan rasa syukur. Semua itu bukan dipaksakan, melainkan mengalir alami. Hati yang terbuka selalu memandang dengan cinta, bahkan pada hal-hal yang sebelumnya tampak sebagai beban. Ia tidak lagi melihat musuh, melainkan melihat guru di balik setiap peristiwa.
hati juga menjadi tempat bertemunya manusia dengan Tuhannya. Bukan di luar, bukan di puncak gunung, melainkan di dalam hati yang hening, manusia bisa merasakan kedekatan yang sejati. Di sanalah doa menjadi perjumpaan, bukan sekadar kata-kata. Di sanalah zikir menjadi cahaya, bukan sekadar lantunan. Ketika hati sudah tersambung, maka setiap detik kehidupan terasa sebagai ibadah, meski hanya dengan bernafas, berjalan, atau tersenyum. Maka, menghampiri ruang hati adalah inti dari perjalanan batin. Hati adalah kunci yang menghubungkan langit dan bumi dalam diri manusia. Barang siapa berhasil masuk ke dalam ruang hatinya sendiri, ia tidak lagi mencari keluar. Karena ia tahu, semua jawaban, semua cahaya, semua kedamaian sudah ada di sana sejak awal. Yang diperlukan hanyalah keberanian untuk kembali pulang, kembali mengetuk pintu hati, dan membiarkan cahaya itu menyambut dengan lembut. Bab 6. Pertemuan dengan bayangan diri. Setiap manusia membawa bayangan dalam dirinya. Bayangan ini bukan sekadar sisi gelap, melainkan kumpulan luka, ketakutan, penyesalan, dan kelemahan yang tidak pernah kita hadapi. Banyak orang memilih mengabaikannya, menutupinya dengan kesibukan, atau menolaknya dengan dalih kesalehan semu. Namun bayangan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk muncul, seringkali di saat kita lemah, agar kita sadar bahwa ada sesuatu dalam diri yang masih perlu disembuhkan. Pertemuan dengan bayangan diri bukanlah kehancuran, melainkan undangan untuk menjadi lebih utuh. Ketika kita berani menatap bayangan itu, rasa takut seringkali menjadi teman pertama yang muncul. Kita takut melihat sisi kita yang penuh amarah, takut mengakui sifat egois, atau takut menerima bahwa kita pernah salah. Tapi justru disitulah letak kekuatan. Mengakui kelemahan bukanlah tanda kehinaan, melainkan langkah awal menuju kebijaksanaan. Sebab hanya dengan keberanian menerima sisi gelap, kita bisa menemukan cahaya yang sejati. Bayangan tidak akan lenyap dengan penolakan. Ia hanya bisa berubah menjadi guru ketika kita menerimanya dengan rendah hati. Bayangan diri seringkali muncul lewat orang lain. Kita marah pada seseorang bukan karena mereka sepenuhnya salah, melainkan karena mereka memantulkan sesuatu yang sebenarnya ada dalam diri kita. Dunia luar adalah cermin, dan orang-orang yang membuat kita terluka sesungguhnya sedang memperlihatkan luka yang belum sembuh dalam batin kita sendiri. Jika kita cukup bijak untuk melihatnya, maka setiap pertemuan dengan orang yang menyakiti kita adalah kesempatan untuk lebih mengenal diri sendiri. Dalam pertemuan dengan bayangan diri, ada satu hal penting, kasih sayang. Tanpa kasih sayang, kita hanya akan menghakimi diri sendiri, menambah luka yang sudah ada. Kasih sayanglah yang membuat kita bisa memeluk sisi gelap dengan lembut, mengobatinya dengan sabar, hingga perlahan ia berubah menjadi bagian dari kekuatan kita. Bayangan yang dulunya menakutkan akan berubah menjadi sahabat perjalanan. Ia mengingatkan kita agar tetap rendah hati, agar tidak lupa bahwa manusia diciptakan dengan cahaya sekaligus kerapuhan. Maka, bertemu dengan bayangan diri bukanlah tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa kita sedang naik ke tahap berikutnya dalam perjalanan batin. Bayangan adalah pintu yang harus dilewati sebelum mencapai cahaya yang lebih terang. Barang siapa berani menatap dan menerima bayangannya, ia akan menemukan kedalaman yang tak tergoyahkan. Dan ketika bayangan sudah dipeluk, yang tersisa hanyalah keutuhan diri. Manusia yang tidak lagi terpecah, melainkan menyatu dalam cahaya dan kegelapan, dalam kelemahan dan kekuatan, dalam kepasrahan dan cinta. Bab 7. Nur yang tersembunyi. Di dalam setiap jiwa ada cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya itu disebut nur, sinar yang berasal dari Sang Pencipta, yang ditanamkan ke dalam diri manusia sejak awal. Namun cahaya ini sering tersembunyi, tertutup oleh debu kesibukan, kabut dosa, atau tirai kelalaian. Ia tidak pernah hilang, hanya terlupakan. Nur itu selalu ada, menunggu untuk ditemukan kembali oleh jiwa yang mau menempuh perjalanan pulang. Dan ketika cahaya ini mulai tampak, seluruh hidup kita akan berubah. Sebab kita tidak lagi berjalan dalam gelap. Nur yang tersembunyi bukanlah sesuatu yang bisa dicari dengan mata lahir. Ia tidak ada di luar, tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa diwariskan oleh siapapun.
Nur hanya bisa ditemukan di dalam diri yang hening, dalam hati yang jernih, dan dalam jiwa yang pasrah. Semakin kita membersihkan hati dari sifat buruk, semakin cahaya itu memancar. Bukan cahaya yang menyilaukan mata, melainkan cahaya yang menenangkan, yang membuat jiwa merasa pulang ke rumahnya. Bagi mereka yang berhasil menemukan nur, hidup tidak lagi sekadar rutinitas, melainkan ibadah yang hidup. Setiap langkah menjadi zikir, setiap hembusan nafas menjadi doa, setiap pandangan menjadi pengingat akan kehadirannya. Nur membuat seseorang melihat dunia dengan mata yang berbeda. Bukan hanya melihat bentuk luar, tetapi menangkap makna di balik setiap peristiwa. Bahkan kesedihan sekalipun terlihat sebagai jalan rahmat, dan kegagalan sebagai guru yang menyamar. Namun untuk menemukan nur ini, dibutuhkan kesabaran dan keberanian. Tidak ada jalan pintas, tidak ada cara instan. Cahaya itu hanya muncul bagi mereka yang mau berjalan dengan konsisten, yang mau berani menghadapi bayangan dirinya, yang mau menjaga kesucian hati meski dunia menggoda dengan segala kemewahan. Nur adalah hadiah, bukan hasil paksaan. Ia datang kepada mereka yang membuka ruang hatinya dengan kerendahan diri. Maka nur yang tersembunyi adalah harta paling berharga dalam diri manusia. Jika ia ditemukan, segala kebingungan akan sirna. Jiwa tidak lagi mencari di luar, karena semua sudah ada di dalam. Hidup pun menjadi lebih ringan, karena nur memberi arah, memberi makna, dan memberi ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh apapun. Cahaya itu adalah bukti kasih sayang Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hambanya. Ia selalu ada, hanya menunggu kita untuk sadar dan kembali kepadanya. Bab 8. Keheningan sebagai guru. Di dunia yang penuh kebisingan ini, keheningan sering dianggap sesuatu yang sepele, bahkan menakutkan. Banyak orang tidak betah dalam diam, karena ketika sunyi datang, pikiran mereka mulai berbicara terlalu keras. Namun, justru dalam keheninganlah terdapat guru yang paling agung. Keheningan mengajarkan kita untuk mendengar apa yang tidak bisa didengar telinga, melihat apa yang tidak bisa ditangkap mata, dan merasakan apa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia adalah ruang tempat jiwa belajar langsung dari sang pemilik kehidupan. Keheningan adalah obat bagi pikiran yang lelah. Saat kita berhenti berbicara, berhenti berlari, berhenti memikirkan hal-hal yang tak perlu, tiba-tiba ada ruang kosong yang terbuka di dalam diri. Ruang inilah yang membuat kita bisa merasakan kedamaian. Tanpa keheningan kita akan selalu terjebak dalam suara luar yang membingungkan. Tetapi dengan keheningan, kita menemukan pusat diri, menemukan keseimbangan yang tak bisa diganggu oleh keadaan luar. Guru sejati dari keheningan adalah kesabaran. Dalam diam, kita belajar bahwa tidak semua pertanyaan butuh jawaban segera, tidak semua masalah butuh reaksi cepat. Ada kalanya kita hanya perlu duduk, menarik nafas, dan membiarkan waktu yang menjawab. Keheningan memberi kita jarak dari emosi, sehingga kita bisa melihat sesuatu dengan lebih jernih. Disitulah kebijaksanaan lahir, bukan dari tergesa-gesa, melainkan dari kesediaan untuk hening sejenak sebelum melangkah. Lebih dalam lagi, keheningan membuat kita sadar bahwa kita tidak pernah sendirian. Saat semua suara mereda, kita merasakan kehadiran yang tak bisa dijelaskan, kehadiran yang lembut namun nyata. Sebagian orang menyebutnya cinta Tuhan, sebagian lagi menyebutnya kedekatan jiwa. Apapun namanya, rasa itu menenangkan dan memberi keyakinan bahwa kita selalu dijaga. Keheningan adalah ruang suci di mana kita bisa bersandar sepenuhnya tanpa takut ditolak. Maka keheningan bukanlah kekosongan, melainkan kelimpahan yang tersembunyi. Ia adalah guru yang mengajarkan dengan cara paling lembut, tanpa kata-kata, tanpa ceramah. Barang siapa berani duduk di hadapan keheningan, dengan hati terbuka, ia akan pulang dengan kebijaksanaan yang tak tertulis di buku manapun. Karena keheningan adalah bahasa Tuhan yang paling murni, dan hanya hati yang hening yang mampu mendengarnya. Bab 9. Menyatu dengan arus kehidupan. Hidup ini sesungguhnya adalah sebuah arus yang terus bergerak. Tidak ada satu pun yang benar-benar diam. Waktu berjalan, musim berganti, manusia lahir dan kembali, semua mengikuti aliran yang tidak pernah berhenti. Namun, seringkali kita melawan arus itu. Kita ingin sesuatu terjadi sesuai keinginan kita,
kita marah ketika kenyataan tidak sesuai rencana, kita kecewa saat kehilangan. Padahal melawan arus hanya membuat jiwa lelah. Pencerahan batin mengajarkan kita untuk tidak lagi melawan, melainkan menyatu dengan arus kehidupan, mengikuti alirannya dengan ikhlas. Menyatu dengan arus bukan berarti menyerah tanpa arah, melainkan belajar percaya pada kebijaksanaan yang lebih besar dari diri kita. Ada tangan tak terlihat yang mengatur segalanya dengan sempurna. Kadang yang kita anggap kegagalan justru adalah jalan yang membawa kita ke arah yang benar. Kadang yang kita kira kehilangan sejatinya adalah pembebasan dari sesuatu yang tidak lagi kita butuhkan. Dengan menyatu pada arus, kita belajar bahwa hidup ini bukan sekadar tentang keinginan kita, melainkan tentang kehendak yang lebih agung. Ketika kita mengikuti arus kehidupan dengan penuh kesadaran, hati menjadi ringan. Kita tidak lagi sibuk mempertanyakan mengapa, melainkan belajar menerima apa adanya. Dalam penerimaan itu, justru lahir kekuatan baru. Kita tidak lagi rapuh di hadapan badai, karena kita tahu badai pun bagian dari arus yang akan berlalu. Jiwa yang menyatu dengan arus tidak pernah takut kehilangan, karena ia mengerti bahwa setiap yang pergi akan diganti dengan sesuatu yang sesuai waktunya. Menyatu dengan arus juga berarti hidup selaras dengan ritme alam. Kita belajar dari matahari yang terbit dan tenggelam tanpa keluh, dari pohon yang tumbuh perlahan tanpa tergesa, dari sungai yang mengalir tanpa pernah menolak jalannya. Alam adalah guru yang terus mengingatkan kita bahwa harmoni tercipta bukan dari paksaan, melainkan dari kesediaan untuk berjalan sesuai takdir. Dan ketika manusia mampu selaras dengan ritme itu, ia menemukan kebahagiaan yang sederhana namun abadi. Maka, menyatu dengan arus kehidupan adalah salah satu puncak perjalanan batin. Di titik ini, kita tidak lagi merasa terpisah dari dunia, melainkan bagian dari keseluruhannya. Tidak ada lagi perlawanan, tidak ada lagi ketakutan, yang ada hanyalah penerimaan penuh. Dan dari penerimaan itu, lahirlah kedamaian yang dalam. Kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan, melainkan kedamaian yang lahir dari kepasrahan sejati. Bab 10, satu kunci itu terbuka. Pada akhirnya, seluruh perjalanan batin ini bermuara pada satu titik, terbukanya kunci yang selama ini tersembunyi dalam diri. Kita sudah menapaki jalan panjang, melalui kesadaran, pembersihan hati, keheningan, dan kepasrahan. Semua itu bukan tujuan akhir, melainkan pintu-pintu yang mengantar kita pada inti yang sesungguhnya. Satu kunci itu adalah kesadaran bahwa kita tidak pernah terpisah dari Sang Sumber, bahwa segala yang kita cari di luar sejatinya telah ada di dalam diri sejak awal. Saat kunci itu terbuka, tabir pun tersingkap, dan kita menyadari siapa diri kita sebenarnya. Kunci itu tidak berupa pengetahuan yang rumit, tidak pula berupa rahasia yang hanya dimiliki segelintir orang. Ia sederhana, namun dalam kesederhanaannya tersimpan kekuatan yang luar biasa. Kunci itu adalah hati yang ikhlas, jiwa yang tenang, dan kesediaan untuk selalu kembali pada Tuhan di setiap hembusan nafas. Orang yang telah menemukannya tidak lagi sibuk membuktikan dirinya kepada dunia, karena ia sudah merasa cukup. Nur yang dulu tersembunyi kini memancar, dan hidupnya menjadi lentera bagi orang lain. Ketika kunci itu terbuka, kita melihat kehidupan dengan mata baru. Tidak ada lagi musuh yang perlu dibenci, karena semua adalah guru. Tidak ada lagi masa lalu yang perlu disesali, karena semua adalah jalan. Tidak ada lagi masa depan yang perlu ditakuti, karena semua ada dalam genggamannya. Jiwa menjadi bebas, bukan bebas untuk melakukan sesuka hati, melainkan bebas dari belenggu nafsu, dari rasa takut, dan dari keinginan yang membutakan. Inilah pencerahan yang sejati, bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang merasa cukup dengan apa adanya. Bukan tentang menguasai dunia, melainkan tentang menguasai diri. Bukan tentang berlari mengejar cahaya, melainkan menyadari bahwa cahaya itu selalu ada dalam diri. Dan ketika cahaya itu telah bersinar, dunia luar tidak lagi mampu mengguncang jiwa. Kehidupan menjadi ibadah, setiap langkah menjadi doa, dan setiap nafas menjadi zikir yang hidup. Maka satu kunci pencerahan batin yang tersembunyi itu sesungguhnya sederhana. Kembali pada diri, kembali pada hati,
dan kembali pada Tuhan. Semua perjalanan panjang ini hanyalah cara untuk mengingatkan kita akan hal itu. Pada akhirnya kita pulang bukan ke tempat baru, tetapi ke rumah yang sejak awal telah menunggu, rumah di dalam jiwa yang penuh cahaya. Dan di sanalah kita menemukan kedamaian yang abadi. Dalam hati kita masing-masing, semoga setiap kata yang terucap hari ini menjadi cahaya kecil yang menuntunmu menemukan nur dalam dirimu sendiri. Saya berdoa, semoga hatimu selalu dijaga dalam ketenangan, langkahmu dipenuhi keberkahan, dan hidupmu senantiasa dekat dengan kasih sayang Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.